Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Rina Oktopiani, CGP dari Kabupaten Indragiri Hilir. Baiklah, kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Untuk itu, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sumber daya di sekolah. Sekolah juga merupakan suatu ekosistem, di mana terjadi interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Sebagai suatu ekosistem, seperti yang tadi saya katakan bahwa ada dua komponen, yaitu komponen biotik maupun komponen abiotik. Komponen biotik di sekolah itu bisa berupa murid, kepala sekolah, guru, staf, atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Sedangkan komponen abiotik itu bisa berupa bentuk keuangan maupun sarana dan prasarana atau bentuk fisik sekolah itu. Nah, apa yang perlu kita ingat bahwa segala modal atau segala aset yang dimiliki oleh sekolah itu kita gunakan untuk menerapkan asset-based thinking untuk perubahan yang lebih baik. Asset-based thinking ini sebenarnya adalah hal yang paling hakiki, yaitu mensyukuri apa yang dimiliki dan mengoptimalisasikan apa yang ada tersebut. Jadi saat ini kita harus sudah merubah mindset bahwa dalam membangun suatu komunitas, dari pola pikir yang awalnya berbasis pada kekurangan menjadi berpikir berbasis kelebihan atau aset. Jadi kita tidak lagi berpikir apa yang kurang, apa yang tidak ada, tapi kita harus berpikir apa yang ada dan kita miliki dan bisa kita manfaatkan. Nah, untuk itu bagaimana mengembangkan sekolah berdasarkan sumber daya atau aset yang dimiliki tadi? Pertama, kenali terlebih dahulu aset atau modal yang kita miliki. Ada 7 kategori modal yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam kita melakukan pemetaan aset. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial atau keuangan, modal politik, dan yang ketujuh, modal agama dan budaya. Ketujuh kategori ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempermudah kita mengenali dan mengelompokkan modal-modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Lalu kemudian kita juga menggunakan tahapan bagja dalam menyusun suatu perubahan. Tahapan bagja ini sebenarnya merupakan adopsi dari inquiry apresiatif. Nah, Bagja itu adalah akronim dari singkatan-singkatan di mana setiap huruf memiliki makna tersendiri. Bagaimana menerapkannya? Kita ambil contoh suatu rencana, ya. Yang pertama ini buat pertanyaan utama, itu B yang pertama. Misalnya pertanyaannya itu bagaimana meningkatkan kepercayaan diri murid dalam presentasi di depan kelas. Nah, ini adalah hal yang ingin kita tingkatkan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Hal positif apa yang sudah pernah terlihat? Misalnya, kita melihat bahwa beberapa anak sangat senang tampil di media sosial seperti di TikTok, di FB, dan yang lainnya. Dan ini bisa dijadikan sebagai modal atau juga disebut dengan modal manusia. Artinya kita sudah memiliki murid-murid yang ada potensi untuk tampil di depan banyak orang. Kemudian G, gali mimpi. Apa yang diinginkan? Tadinya tentu kita misal menginginkan anak murid mampu membuat presentasi menarik menggunakan video TikTok mungkin tentang suatu materi yang telah ditetapkan dan berani mengeksposnya di media sosial. Nah, jadi kita berusaha membangun mimpi atau menggali mimpi yang akan kita inginkan tercapai dari murid tersebut. J. Jabarkan rencana. Buatlah rencana mulai dari bagaimana mensosialisasikannya, teknisnya, dan jadwalnya itu seperti apa. A yang terakhir, atur eksekusi. Setelah rencana kita buat dengan sedetail mungkin, dengan
Sangat hati-hati kita atur eksekusi, yaitu melaksanakan rencana dan melibatkan semua warga sekolah untuk berpartisipasi. Itu adalah contoh kecil penerapan Bagja dalam kita mengeksplor salah satu modal yang dimiliki tadi, yaitu modal manusia, modal dari murid. Nah, lalu bisa saya ambil kesimpulan bahwa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya itu adalah guru yang mampu mengambil keputusan dan mengenali dengan baik potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolahnya, serta mampu mengoptimalkan potensi tersebut sebagai kekuatan dalam pembelajaran menuju merdeka belajar. Jadi itulah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Apa hal yang bisa kita ambil dari ini? Misalnya, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid semakin berkualitas. Jadi gunanya kita mengenali aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, kita mengetahui modal-modal yang ada di sekolah kita, bertujuan agar bisa membantu proses pembelajaran murid semakin berkualitas. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya sebuah sekolah memiliki lahan yang luas, atau dia memiliki modal lingkungan atau alam. Dan guru bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan praktek bertanam pada pelajaran prakarya misalnya. Nah, tentu saja pembelajaran ini akan semakin berkualitas ketika murid tidak hanya tahu teori, tetapi juga dia langsung praktek dengan memanfaatkan lahan yang ada. Jadi tidak harus berpikir satu materi yang kita sulit untuk mempraktekkannya. Nah, kita praktekkan dengan kondisi alam yang mendukung, dengan lahan yang luas, misalnya dengan bercocok tanam, atau dengan membuat kolam seperti itu. Itu salah satu pemanfaatan sumber daya yang tujuannya untuk membantu proses pembelajaran murid semakin berkualitas. Lalu, apa hubungan antara modul 3.2 ini dengan materi lainnya? Tentu saja setiap materi dalam pendidikan guru penggerak itu tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada keterkaitan di antara modul tersebut. Yang pertama, kita lihat tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Itu ada di modul 1. Ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Nah, ini menandakan bahwa kita perlu memandang semua anak memiliki potensi yang luar biasa, yang bisa dijadikan modal dalam pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Ini sangat berkaitan sekali ya. Potensi anak kita harus kenali dan itu dijadikan sebagai modal. Dan nantinya akan kita kelola menjadi suatu sumber daya yang sangat bermanfaat. Yang kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak itu memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan nilai-nilai yang ada ini, sebagai guru penggerak nantinya bisa menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Berpikir positif, mensyukuri aset yang sudah dimiliki, serta mengoptimalkannya. Jadi dengan nilai-nilai yang dimiliki inilah seorang guru penggerak bisa mengoptimalkan aset yang telah dimiliki oleh sekolahnya. Yang berikutnya, visi guru penggerak. Guru penggerak itu memiliki visi tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan murid yang merdeka belajar. Nah, berpikir berbasis aset adalah cara positif menuju merdeka belajar. Jadi dengan berpikir berbasis aset, kita akan selalu berpikir positif, kita akan selalu yakin bahwa semua yang ada di sekeliling kita, murid kita, lingkungan kita memiliki potensi positif yang bisa digunakan untuk mewujudkan merdeka belajar. Modul yang 1.4, budaya positif. Budaya positif juga mengajarkan bahwa kita harus selalu berpikir positif dan selalu bersyukur. Itu tentunya tidak lain dan tidak bukan intinya dari berpikir berbasis aset. Bahwa kita harus selalu berpikir positif dan selalu bersyukur serta mengoptimalkannya. Budaya positif di dalam lingkungan nantinya akan menjadi modal ya,
bisa kita manfaatkan untuk perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran. Nah, di paket modul 2, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu ada pembelajaran sosial emosional, coaching, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketiganya ini sangat berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya yang optimal. Ya, ketika kita bisa mengenali sumber daya di sekolah dengan baik, kemudian bisa mengelolanya dengan optimal, tentu untuk itu kita butuh teknik coaching untuk mengenali potensi tersebut. Kemudian kita butuh potensi sosial emosional untuk mengolah emosi agar mampu menemukan potensi-potensi tersebut dengan baik. Dan akhirnya kita menggunakan potensi yang telah dimiliki tadi yang sudah ditemukan melalui coaching, melalui pembelajaran emosional, kemudian kita masukkan menjadi ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seorang pemimpin pembelajaran harus siap menjadi pengelola sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang merdeka. Nah, jadi itulah apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran. Apa yang berubah setelah mempelajari model 3.2 ini dari diri saya pribadi? Di dalam pikiran saya, maka saya sudah mengalami perubahan. Sebelumnya, saya sering terhenti ketika melihat banyak kekurangan yang dimiliki oleh sekolah. Ketika mempunyai satu ide, maka ide itu bisa dibunuh atau mati ya dengan adanya pikiran-pikiran, oh saya tidak bisa melakukannya karena tidak punya ini, saya tidak bisa melakukannya karena tidak ada yang mendukung. Nah, sekarang setelah mempelajari berpikir berbasis aset ini, saya terus optimis dan semangat melihat ternyata banyak potensi yang bisa dimaksimalkan untuk perubahan di sekolah. Artinya kita harus berusaha terbuka melihat ya potensi apa yang ada di sekeliling kita yang bisa kita maksimalkan. Lakukanlah perubahan, selalu berpikir positif dan selalu merasakan bahagia atau bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.